Halo Pahami Friends, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai conditional sentences. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini digunakan untuk menyampaikan sebuah pengandaian baik yang masih memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan maupun yang kenyataannya bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di saat ini maupun di masa lalu. Oke, secara umum terdapat 4 tipe dari conditional sentences. Yang pertama, type 0. Kalimat tipe ini digunakan untuk menerangkan hubungan sebab akibat, di mana fakta sudah jelas. Misalnya, kondisinya seperti ini, kondisi sedang hujan. Kalau teman-teman tidak menggunakan jas hujan, maka teman-teman akan basah terkena hujan. Rumus untuk kalimat ini ada if clause ditambah dengan main clause. Untuk if clause dari kalimat ini menggunakan simple present tense. Jadi kalimatnya adalah if you don't put on your raincoat, you get wet. If you don't put on your raincoat, you get wet. Di sini bisa dilihat if clause-nya menggunakan simple present tense dan main clause-nya juga menggunakan simple present tense. Kemudian tipe yang kedua atau type 1. Conditional sentence tipe ini digunakan untuk menerangkan sebuah kondisi di mana hayalan atau angan-angan dari seseorang itu masih memiliki kemungkinan untuk terjadi di masa depan. Contohnya seperti ini. Teman-teman beberapa bulan lagi misalnya akan menghadapi SNMPTN dan teman-teman memiliki keinginan untuk lolos SNMPTN. Maka kalimat tipe ini cocok digunakan untuk menerangkan harapan tersebut. Rumus dari kalimat itu di kalimat ini itu juga ada if clause dan juga main clause. Untuk if clause-nya itu menggunakan simple present tense dan untuk main clause-nya menggunakan simple future tense. Contohnya seperti ini. If Dudu studies hard, he will pass the SNMPTN by June. If Dudu studies hard, he will pass the SNMPTN by June. Jika Dudu belajar dengan giat, maka dia akan lulus SNMPTN pada bulan Juni. Kemudian, conditional sentence yang ketiga merupakan conditional sentence type 2, di mana jenis kalimat ini digunakan untuk menerangkan sebuah angan-angan yang memiliki kemungkinan sangat kecil untuk terjadi, atau dengan kata lain kenyataannya bertentangan dengan fakta yang terjadi di masa sekarang. Contohnya seperti ini nih, teman-teman suka banget nonton bola. Misalnya teman-teman sampai pengen nonton bola langsung ke London gitu, pengen nonton Chelsea. Nah, untuk menerangkan situasi itu bisa digunakan conditional sentence tipe yang kedua ini nih. Itu rumusnya itu sama, ada if clause dan juga main clause. Untuk if clause-nya itu menggunakan simple past tense. Dan kemudian untuk main clause-nya menggunakan present conditional. Contoh kalimat seperti ini. If I lived in London, I would go to Stamford Bridge to watch Chelsea. Nah, if I lived in London, I would go to Stamford Bridge to watch Chelsea. Teman-teman pengen, kalau seandainya teman-teman tinggal di London, maka teman-teman akan pergi ke Stamford Bridge dan menonton Chelsea. Tapi kenyataannya teman-teman tidak tinggal di London kan? Teman-teman sekarang tinggal di Indonesia dan tidak bisa menonton Chelsea. Kemudian, conditional sentence tipe ketiga. Nah, tipe kalimat ini digunakan untuk menyampaikan pengandaian yang faktanya bertentangan dengan fakta di masa lampau atau kemungkinan terjadinya sudah mustahil, sudah tidak mungkin terjadi lagi. Contohnya, situasinya seperti ini. Dudu 2 tahun yang lalu lulus SMA. Saat itu dia memiliki keinginan untuk lulus SNMPTN. Tetapi kenyataannya, saat itu dia tidak lulus SNMPTN. Dan hal itu sudah tidak mungkin dapat diulangi lagi. Dan kenyataannya juga
bertentangan dengan kejadian di saat ini dan juga di masa lampau. Jadi untuk kalimat tipe ini itu menggunakan, untuk if clause-nya menggunakan past perfect tense. Untuk main clause menggunakan perfect conditional. Contoh kalimatnya adalah if Dudu had studied harder, he would have passed di SNMPTN. Di sini contohnya dapat kita lihat bahwa seandainya Dudu di saat itu, di masa lampau belajar dengan giat, saat itu mungkin dia akan lulus SNMPTN. Tapi kenyataannya saat itu dia tidak lulus SNMPTN dan saat ini hal itu tidak bisa diulangi lagi. Oke, untuk saat ini cukup sampai di sini dulu penjelasan mengenai conditional sentence. Thank you.